Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Indah Setiawati. Saya dari kelas PPS 2F NIM 205231208 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa silam sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat. Pada perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan antara tiga pihak politik, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat terjadinya penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di desa Janti, namun sekarang sudah dikenal sebagai Dukuh Kerten Jatiharjo Karanganyar. Pada masa itu perjanjian ini dibuat dalam rangka untuk meredakan api dari konflik yang telah terjadi pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ketika itu Pangeran Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik yang telah terjadi, dan Pangeran Mangkubumi pun mendapat hadiah dari Pakubuwono II, yaitu berupa sebidang tanah. Namun luas tanah yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi menimbulkan kecemburuan salah satu pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe, dan akhirnya Gubernur Batavia tersebut memberikan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Seorang peneliti sastra dan kebudayaan Jawa, Rajiman, mengatakan akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II, daripada lungguh saya diturunkan, lebih baik buanglah saya sejauh mungkin, hingga saya tidak akan bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya diberikan sangu Rp300, jatah makan untuk prajurit, dan dipersilahkan untuk pergi. Malamnya pun dia langsung pergi, dan sejak itulah terjadi perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni, dan prajurit Jawa. Perlawanan ini membuat Gubernur VOC dan Gubernur Utara Jawa Nicholas Harting mengambil sikap dan menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Martin melakukan perundingan bersama dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Martin bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menguasai tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepakatan VOC dan Pangeran Mangkubumi disampaikan kepada Pakubuwono III, yaitu pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November 1754, dan Pakubuwono III pun menyatakan pernyataan persetujuan tentang hasil perundingan antara Gubernur Utara Jawa dengan Pangeran Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini pun mendorong perjanjian yang besar yang ditandatangani di desa Giyanti, yang tepatnya berada beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian ini merupakan pangkal dari terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan sebutan Palihan Negeri. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ngalogo Sayyidin Patanagama Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Rawan UGM Prof. Djoko Suryo mengatakan
Lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari tahun 1755, terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian, yaitu atribut-atribut keraton berupa keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan Hamengkubuwono I. Kedua, bahasa Jogja meneruskan ada dialek namanya bahasa Bagongan. Bahasa tersebut juga memiliki identitas. Tapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek tersebut mengalami proses yang panjang seiring dengan berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci bagian wilayah kepada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyawa yang dahulu pernah membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sumbernyawa juga merupakan terah dari Pakubuwono, turut menuntut sebagai penguasa wilayah. Gerakannya pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Dan pada Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru berdiri di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun berperang, VOC akhirnya menyudahinya dengan cara penandatanganan Perjanjian Salatiga tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Bagian wilayah kekuasaan ini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sumbernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Raya Mataram ing negeri Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berakhir. Pada tahun 1883, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbagi dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, wilayah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing memiliki modal dan orientasi politik yang berbeda. Hal ini pun menjadikan Jawa memiliki rupa yang beragam. Politik yang digerakkan oleh revolusi pada pertengahan tahun 1940 masing-masing memiliki nasib yang berbeda, berujung pada perbedaan status hingga saat ini. Masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi cagar budaya. Sementara di wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.